Assalamualaikum pemirsa, selamat datang kembali di Coursera Channel. Ayo tetap dukung Coursera Channel dengan cara like, komen, dan share, dan pastinya subscribe channel ini. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, ayo dong subscribe dulu. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi yang berbeda dari postingan-postingan biasanya. Kali ini saya akan memberikan info terbaru CPNS di bulan Juni 2021 ya. Ini untuk membantu teman-teman yang memang lagi nyari, ini untuk membantu pemirsa yang memang lagi nyari info terbaru mengenai CPNS 2021. Oke, apa saja yang akan saya sampaikan di video kali ini? Ya, antara lain ya perbedaan antara CPNS periode sebelumnya dengan CPNS periode sekarang di tahun 2021. Antara lain jumlah soal, kemudian waktu pengerjaan, kemudian ambang batas, dan pastinya kisi-kisi ini yang penting untuk diperhatikan, dan terakhir nanti jadwal pelaksanaan. Pastinya di periode sebelumnya, periode 2019-2020 itu berbeda dengan yang periode sekarang, yaitu tahun 2021. Ya, ada beberapa perbedaan ya, nanti akan saya sampaikan. Dan langsung saja, yang pertama itu perbedaan jumlah soal. Di periode sebelumnya itu soal TKP, tes karakteristik pribadi, itu 35 soal jumlahnya. Kemudian untuk TWK, tes wawasan kebangsaan, itu 30 soal. Dan tes intelijen umum ya, itu ada 35 soal. Itu di periode sebelumnya, yaitu 2019-2020. Untuk periode saat ini ada beberapa perbedaan, yaitu di soal TKP ya. Di soal TKP itu menjadi 45 soal. Jadi ada tambahan 10 soal. Kemudian untuk TWK dan TIU itu masih sama. TWK 30 soal dan TIU 35 soal. Nah, jadi jumlah soal yang ada nantinya itu berbeda dengan periode sebelumnya. Jumlahnya berbeda 10 soal ya. Nah, karena jumlah soalnya juga berbeda, pastinya waktu pengerjaan juga dibedakan. Untuk periode sebelumnya jumlah soal 90 soal, waktunya itu 90 menit. Nah, untuk periode saat ini jumlah soalnya 100 soal dengan waktu pengerjaan itu 100 menit. Ini untuk peserta umum ya. Kalau untuk peserta khusus seperti peserta difabel itu tuh dulu 120, kalau yang sekarang itu 130 menit. Nah, selanjutnya ambang batas nih, ini yang perlu kalian perhatikan. Untuk periode sebelumnya itu tuh TKP 126 ya poinnya, agar kalian bisa lolos dari tes ini. Kemudian TWK 80, TIU 65, dan semuanya harus mencapai ambang batas yang ditentukan ya. Nah, kemudian untuk periode saat ini di tahun 2021 itu belum diatur ketentuannya ya. Ini memang sesuai informasi dari Kemenpan ya, itu belum ada ketentuannya. Jadi kita tunggu aja ambang batas yang akan dipakai di CPNS periode kali ini itu berapa, kita tunggu. Selanjutnya untuk kisi-kisi, nah ini ada 3 tes ya, tes wawasan kebangsaan, tes intelijen umum, dan tes karakteristik pribadi. Yang pertama tes TWK.
tes wawasan kebangsaan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu nasionalisme. Jadi kalau ini maksudnya itu tuh untuk mengetahui ya seberapa besar sih nasionalisme calon PNS ini ya. Kalau dikutip dari Kompas itu tuh tujuannya untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian integritas, ya maksudnya untuk menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian yang ketiga, bela negara itu untuk mengetahui seberapa mampu sih calon PNS ini berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara. Ini maksudnya untuk mengetahui ya seberapa positif karakter calon PNS ini melalui pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan juga Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, ini juga penting. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Namun untuk tahun ini bahasa Indonesia itu kabarnya ditiadakan ya. Jadi ya hanya kisi-kisinya hanya 4 bab ini ya di soal-soal TWK. Kemudian untuk selanjutnya kisi-kisi TIU. Jadi kalau kemampuan verbal itu tuh meliputi analogi. Ya ini silakan nanti dicatat ya, memang tidak saya sampaikan dan tidak saya share di slide-nya, untuk bisa dicatat silahkan. Analogi itu untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar ya, melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah selanjutnya, poin kedua di kemampuan verbal itu ada silogisme, yaitu untuk menarik kesimpulannya. Dan satunya itu analitis. Analitis ini berarti untuk menganalisis ya informasi yang diberikan. Kemudian kesimpulannya apa? Itu yang dimaksudkan dalam poin analitis ya. Selanjutnya kemampuan numerik, yaitu berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Jadi biasanya memang hitung-hitungannya itu sederhana, tapi ya karena berpacu dengan waktu ya. Yang pertama berhitung, kemudian yang kedua deret angka. Ini nanti biasanya ada deretan angka ya. Kita bisa melanjutkan angka selanjutnya itu berapa ya, atau jenisnya lah ya gitu. Kemudian yang ketiga itu tuh perbandingan kuantitatif. Maksudnya ini biasanya mengukur kemampuan individu menarik kesimpulan berdasarkan dua data. Dan yang terakhir itu soal cerita. Nah ini yang perlu diperhatikan juga ya, karena biasanya kaitannya dengan analisis data juga ini ya, analisis data. Untuk poin ketiga di kisi-kisi TIU ini ada kemampuan figural. Nah ini nanti kaitannya dengan gambar-gambar. Ada beberapa poin juga, antara lain analogi ya. Ini perbandingan dua gambar, biasanya memiliki hubungan tertentu ya. Kemudian ketidaksamaan gambar. Dan satunya lagi serial. Kalau serial itu berarti lihat ini ya, pola satu seri itu tuh yang sesuai itu yang mana. Oke, jadi untuk kisi-kisi TIU karena agak panjang saya ulangi. Yang pertama itu kemampuan verbal meliputi analogi, silogisme, analitis ya. Kemudian kemampuan numerik itu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Kemudian yang ketiga kemampuan figural
antara lain analogi, ketidaksamaan, dan serial. Oke, selanjutnya kisi-kisi TKP antara lain pelayanan publik. Ya, jadi nanti ini berkaitan dengan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif, ya, agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugasnya. Kemudian jejaring kerja itu maksudnya kita agar mampu ya membangun dan membina hubungan atau bekerja sama. Selanjutnya sosial budaya. Ini bisa enggak ya si calon PNS ini beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang ya macam-macam ya, sosial dan budayanya itu beda. Kemudian TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Ini maksudnya si calon PNS ini mampu enggak memanfaatkan TIK, teknologi informasi dan komunikasinya, secara efektif ya dalam bekerja pastinya. Kemudian yang terakhir adalah profesionalisme. Dan pada CPNS tahun ini di TKP ya itu ada tambahan lagi, yaitu anti radikalisme ya. Ini maksudnya menjaring informasi dari individu ya tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan juga bertindak. Nah, jadi ini beberapa poin yang perlu diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya untuk jadwal pelaksanaan, antara lain pelaksanaan pendaftarannya, mulai pengumuman pendaftaran dan juga pelaksanaan pendaftarannya itu tuh akhir Juni ya, katanya sih 30 Juni ya tanggalnya, tapi kita tunggu aja. Kemudian untuk pendaftaran peserta itu tuh sepanjang Juli, jadi pengumumannya itu mulai dari 30 Juni 2021, kemudian mulai tanggal 1-nya itu tuh peserta sudah bisa daftar. Dan untuk seleksi administrasinya itu kita masih nunggu ya, belum ada info pengumumannya kapan, karena memang ini juga belum fix ya. Apalagi untuk seleksi SKD-nya dan SKP-nya, apalagi kalau pengumuman kelulusan ya, kita masih tunggu karena memang ini masih rencana dari kementeriannya ya. Jadi tunggu aja informasinya, dan itu saja untuk informasi dari saya ya, semoga bermanfaat. Untuk link pendaftaran silahkan nanti kalian bisa buka di link resminya, dan informasi yang saya dapatkan itu ada dari beberapa sumber ya, dan sumber lain selain 3 ini. Kemudian oke, terakhir terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat ya, dan selamat belajar, selamat mencari informasi selanjutnya, dan pastinya tunggu video selanjutnya di Coursera Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe Coursera Channel. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.